Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel Noiredbab. Selamat datang di channel Noiredbab. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. By the way, jangan lupa like, comment, dan subscribe and share biar aku semangat terus bikin kontennya. Di video kali ini langsung aja aku mau bahas tentang 5 hal yang harus dipersiapkan di tahun baru 2024. Kira-kira apa goals kamu di tahun 2024 yang pastinya semua orang punya harapan, rencana, planning, dan juga keinginan agar bisa lebih baik dan juga lebih happy tentunya. Tapi 5 hal ini harus kamu persiapkan sebelum kamu berangan-angan, sebelum kamu ingin mewujudkan apa yang kamu harapkan. Ekspektasi jangan terlalu tinggi, nanti kalau nggak tercapai bisa sakit hati. Tapi ekspektasi sedang-sedang saja, dan ambisi juga perlu untuk kamu terus melangkah lebih maju. Satu hal yang harus kamu pahami bahwa upgrade diri itu adalah salah satu aspek untuk menunjang hidup kamu ke arah yang lebih baik. Kamu nggak mau kan stuck dalam kondisi seperti itu, dan ngerasa kayak dunia tuh ya begini aja, jalani aja seperti air mengalir. Nanti lama-lama juga ke muara. Tapi nggak begitu guys. Ketika kamu diam, dunia tuh nggak bakal kasihan sama kamu. Kamu bakal ketinggalan sama orang. Orang itu ya, pagi-pagi, subuh-subuh dia udah prepare, udah kerja, udah mandi, udah beres-beres, udah menyambut mentari dan semesta dengan semangat dan senyuman. Sedangkan kamu masih tidur, menghayal, stalking, dan juga berharap. Ya, begitulah kira-kira. Kalau 5 hal ini udah kamu lakukan, insya Allah, dan mudah-mudahan, semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, yang pertama itu adalah buat prioritas. Yes, prioritas. Prioritas ini adalah salah satu modal dan prinsip untuk kamu bisa melangkah ke depan. Kalau kamu nggak punya prioritas, nggak punya fokus, terpecah kemana-mana, jangan harap goals kamu bakal terwujud. Ini aku punya pengalaman pribadi ya. Aku cerita dulu biar kamu bisa menangkap kesimpulannya. Waktu itu aku punya keinginan. Aku pengen fokus dengan hidupku, dengan suamiku dan keluargaku, dengan apa yang sekarang aku jalani. Tiba-tiba datanglah gerombolan-gerombolan orang yang sakit hati, terutama mantan yang sakit hati gitu kan. Wah, bikin postingan, update ini itu segala macam. Gue mikir lagi, gue kan udah nikah hampir mau 2 tahun. Dan keluarga suami, orang tuanya itu benar-benar setuju dan merestui, mendoakan gitu loh. Dan bukan cinta tidak direstui, emang mereka datang ke nikahan gitu kan. Mereka benar-benar support gitu, mendoakan. Nah, buatlah bla bla bla. Akhirnya fokus gue terpecah. Yang tadinya gue pengen fokus di sini, tiba-tiba ada ini, akhirnya kebagi 2 tuh. Nah, salah satu yang membuat gue itu salah langkah, gue terlalu fokus kepada hal yang tidak penting, kepada sesuatu yang tidak membuat gue dibilang rugi enggak, dibilang untung juga enggak. Jadi ya enggak menguntungkan, enggak merugikan. Jadi ya enggak penting gitu loh. Mau membela, mau menegur, enggak rugi, enggak untung juga. Tapi yang menjadi titik fokus di sini, fokus gue terpecah guys. Jadi yang tadinya gue mau fokus ke masa depan, ke apa yang ada di depan nih, hal-hal dan sesuatu yang harus difokuskan, tiba-tiba terpecah nih, beloklah gue ke sini. Ini pemikiran ini nih. Akhirnya drama-drama itu gue bawa lah, cerita-cerita drama-dramanya dia, yang dia buat drama-dramanya di sosmed, gue bawalah cerita itu ke rumah. Akhirnya gue ngerasa rumah itu bukan sesuatu yang nyaman karena gue membawa drama-drama itu. Nah, begitu juga balik lagi dengan prioritas. Kalau kamu punya fokus satu aja, satu hal yang penting dan prioritas yang penting, jangan terpecah ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Mau kanan, kiri, belakang, atau depan kamu ngoceh-ngoceh, atau membahas sesuatu yang gak penting, atau merendahkan kamu, menghina, bahkan omongan-omongan tetangga, atau omongan-omongan saudara, yang ngerasa kayaknya kamu gak pantas deh, kayaknya kamu begini deh, begitu deh. Udah, gak jadi tuh prioritas.
jadinya malah fokus ke hal-hal yang nggak penting itu. Makanya kayak gini loh logikanya ya, kamu di jalan tol nih, kamu fokus untuk ke finish kan, untuk ke tempat tujuan. Kalau kamu lagi nyetir mobil, fokus kamu terpecah, kamu main HP lah, nerima telepon, bakal sampai nggak waktunya yang tadinya direncanakan nyampe jam 9, bakal nyampe nggak? Karena fokusnya terpecah, bisa jadi nyampenya 2 jam lebih lama atau 3 jam lebih lama, bahkan takut-takut di jalan akan membahayakan diri, adanya misalkan kayak kecelakaan atau apa, karena fokus kamu ke handphone dan juga ke hal-hal yang lain. Coba kalau fokusnya nyetir ke depan, nah itulah yang disebut prioritas. Jadi kalau sesuatu udah terpecah, jadi prioritas tuh udah nggak ada lagi di hidup kamu. Jadi makanya ini ilmu banget sih yang aku pelajari dari Mbak Siska. Nah, balik lagi ke prioritas. Semua orang tuh punya prioritas yang beda-beda, guys. Ada yang ingin meningkatkan ekonominya lebih baik, ada yang ingin meningkatkan karir, ada yang fokus ingin punya keturunan, ada yang fokus ingin upgrade diri, dan juga aku ingin punya mimpi, misalkan jadi sebuah guru, pengen punya mimpi jadi PNS atau jadi pilot. Jadi fokus tuh nggak boleh terpecah. Tapi aku flashback ya guys, dulu tuh kayak fokus aku cuma pengen kuliah. Jadi aku pede-pede aja, orang mau ngomong apa ya bodo amat. Orang mau bilang, ada salah satu dosen nih ya, aku kuliah tuh pernah ganti-ganti kelas karena aku kuliah sambil kerja. Ada 5 kelas A sampai E gitu kan. Aku nggak pernah di kelas asal karena aku nih jadwal ini hari sini nggak bisa nih karena aku di A, B, C, D, karena waktu itu aku kerjanya kan jadi presenter di TV lokal. Ada salah satu dosen yang nggak setuju aku begitu. Dia ngata-ngatain aku, mau kamu anak presiden, anak pejabat, mau kamu jurnalis, emang saya peduli? Ya udah kamu ikutin aja aturan kampus. Sakit hati, tapi karena fokus gue kuliah, ketemu dia biasa aja, nggak ngemusuhin, nggak apa, gue masih salim, gue masih hormat, masih kayak menyapa, Bu, gimana, sehat? Itu, jadi fokus gue cuma, gue pengen kuliah, udah titik. Coba kalau waktu itu fokus gue, kayak kuliahnya, gue dibayarin misalkan sama orang tua, oh, bakal gue perpanjang tuh dosen itu ngomong kayak gitu. Tapi kan, sakit hati sebentar lah. Tapi setelah itu fokus lagi ke prioritas. Jadi jangan sampai sesuatu itu memperpanjang durasi waktu dan jadi wasting time, membuang-buang waktu. Semoga dengan contoh-contoh yang tadi kamu bisa paham ya guys. Amin. Kedua, buat jadwal jangka pendek dan jangka panjang. Kedengarannya kayak klasik banget sih, itu bikin jadwal kayak anak kuliah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi memang kadang gini ya, manusia itu memang terciptanya dengan hawa-hawa dan rasa-rasa males gitu loh. Bayangkan deh kalau kita mengikuti perasaan kita. Sekarang nih musim hujan terus dari pagi sampai siang. Kita kan kalau ngikutin perasaan kita pengennya tiduran, lihat handphone atau nonton TV. Hujan males keluar, males kerja, males mandi, dingin. Nah, ada sesuatu yang nggak bisa kita toleransi, yaitu ya perasaan kita dengan hal-hal seperti itu. Karena nggak semua hal harus diikutin dengan perasaan yang kita mau. Ya jangka pendek, jangka panjang itu harus dijadwal sih. Misalkan hari Senin, kamu fokus kuliah atau ngerjain organisasi atau eskul. Selasanya kamu ngapain, Rabunya kamu ngapain. Terus ada 1 minggu itu kamu beres-beres tempat tidur kamu, ngepel, nyapu, kamu upgrade diri kamu ikutan komunitas, kamu main, banyakin pengalaman baru. Kalau nggak dijadwal, itu bakalan acak-acakan. Jadi kamu mengikuti mood kamu doang. Hari ini lagi nggak mood, bolos kuliah. Ya gitulah. Jadi nggak akan pernah bisa sukses kalau mengikuti perasaan. Tapi kalau udah dijadwal, hari ini fokusnya ini nih, mau hujan, mau geledek, mau petir, ya udah lakuin itu. Gitu. Jadi benar-benar fighting, benar-benar strong untuk melewati fase-fase dan proses itu. Jangka pendek ya, kalau aku ditanya, jangka pendeknya Eno itu apa di tahun 2024? Jangka pendek ya, gue mau bangun tuh selalu lebih pagi. Mau mandi pagi, terus bikin konten masak,
beres-beres rumah tiap hari karena di sini di pinggir jalan banyak debu, dan gue pengen tiap hari tuh gue selalu bahagia, menyambut sesuatunya dengan bahagia. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya Noy apa? Jangka panjang gue tuh gue pengen punya penghasilan, gue pengen konten-konten ini jadi bermanfaat buat orang lain, gue pengen punya circle yang satu frekuensi, dan itu nanti jangka panjangnya entah kapan, tapi yang terpenting gue selesaiin dulu nih jangka-jangka pendek yang bisa gue lakukan dari hal yang kecil. Nah, balik lagi, kalau kamu lagi ada di tahap pengen membangun karir, personal branding, kamu ingin wirausaha, kenapa nggak dilakuin sekarang aja? Banyak loh orang-orang yang cuma wacana, tapi ujung-ujungnya tidak menjadi rencana dan tidak terrealisasi. Jadi makanya banyak orang-orang yang telat. Jujur aja nih, gue ngerasa gue telat guys, telat dalam hal memulai karir, memulai personal branding. Kenapa nggak dulu aja sih waktu pas masih kuliah gitu, waktu pas gue masih kayak harum-harumnya nama gue di Kerawang, gue ibaratnya terkenal sebagai presenter, tapi gue masih kayak fokusnya ke hal-hal begitu aja. Kenapa nggak pas di momen itu? Ya itu gue merasa telat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, dan itu menjadi prinsipnya sih, lebih baik dilakukan daripada tidak melakukan apa-apa. Semoga kamu paham guys. Nomor 3 itu adalah kontrol diri. Di video berikutnya, di video-video sebelumnya gue sempat bahas tentang kontrol diri sih. Kontrol diri ini bagian dari mengontrol emosi, emotional intelligence. Emosi itu bukan cuma tentang marah, nangis, kesel, tapi emosi juga tentang kebahagiaan, tentang rasa bersyukur, tentang rasa ingin memiliki. Jadi kayak ada antusias tersendiri. Jadi emosi itu kalau kamu bisa lihat ya di Google, terbagi beberapa jenis. Tapi balik lagi, kontrol diri yang baik nggak berlebihan mengekspresikan emosi. Kayak kita punya rezeki, nggak berlebihan update kayak flexing, pamer, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita emosi, marah, kecewa, nggak berlebihan juga mengekspresikannya di umum, apalagi di sosmed. Jadi kontrol diri ini, gimana caranya kita bisa mengatur diri kita dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya gini guys, orang lain mempunyai hak untuk menghina, memberikan informasi palsu, hoax, memberikan sebuah kalimat-kalimat negatif terhadap kita. Apakah kita bisa mengontrol mulutnya dia dan sifatnya dia yang begitu? No, kita tidak bisa mengontrol dia. Dia punya hak atas itu. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Selama badan kita tidak ada yang codet, tidak ada yang disentuh sama dia, kita aman. Tapi kalau cuma kalimat, perkataan, nyinyiran, bahkan caci maki dari dia, kita nggak boleh kepancing. Makanya kontrol diri ini untuk membuang energi negatif yang orang lain lempar ke kita. Mungkin ngelemparnya nggak berbentuk benda ya, nggak berbentuk cairan, tapi kan dengan kalimat, ejekan, bully. Kontrol diri kita untuk tidak masuk ke dramanya dia. Kalau kita udah masuk, dalam arti masuk itu kita udah ngerespon, kita udah reaktif, dan juga kita udah ngejawab hal-hal konyol dan juga ejekan-ejekan dari dia dengan format yang kita bikin tuh pembelaan diri, dengan format harga diri. Nggak ada guys. Harga diri kamu akan selalu berharga di mata orang-orang yang menghargai kamu. Sedangkan orang-orang yang tidak mau melihat kamu bahagia, melihat kamu sukses, orang-orang yang benci sama kamu, harga diri kamu tuh nggak ada di mata mereka. Jadi apa yang kamu lakukan untuk membuat mereka berubah tuh nggak bisa. Mereka berubah atas izin dari mereka sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain. Makanya kontrol diri itu penting banget untuk diri kita lebih melindungi diri untuk nggak nyemplung ke drama-drama yang buang waktu seperti itu. Contoh ya, kalau kita mau kontrol diri, bisa aja kita berantem sama orang. Ayo ketemu, ayo ini, ayo itu. Wah, balas-balasan komen negatif, balas-balas ini, balas-balas itu. Itu tuh wasting time, buang-buang waktu. Makanya balik lagi, kalau kita mau upgrade diri kita,
kita mau kontrol diri kita, pasti apapun itu, mau lagi di situasi sulit kayak kita menghadapi dosen, menghadapi teman kita, menghadapi keluarga, kita lebih bisa wise dan bijaksana aja gitu. Jadi kita nggak stres sendiri, nggak depresi sendiri. Jadi kontrol diri itu penting banget guys. Semoga kamu paham ya dengan apa yang tadi aku sampaikan. Keempat, jangan pantang menyerah. Ini sih gue banget ya. Harus nangis dulu, tapi ternyata bisa senyum lagi. Emang kadang ada momen dimana kita tuh kayak kayak gimana ya, momen dimana kayak aduh bener-bener susah banget, bener-bener sedih banget, tapi setelah kita merasakan proses itu, kita harus berdiri lagi, harus bergerak lagi dan melakukan proses-proses selanjutnya. Jadi jangan pernah kayak udah deh kayaknya gue nggak bakalan bisa nih, udahlah bodo amat. Jadi jangan pernah untuk berhenti atau menyerah. Kita boleh istirahat dan kita bolehlah berkeluh kesah di doa-doa kita, harapan-harapan kita kepada Allah gitu. Tapi kita nggak boleh berhenti, nggak boleh mengakhiri. Jadi maju terus, pantang mundur. Bener-bener kita harus punya pegangan dan mindset pikiran kita. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya, manjada wajada. Dan itu udah sebagian kita baca, itu udah kalimat-kalimat yang sering kita dengar, motivasi-motivasi yang membuat kita tuh melihat masa depan tuh bukan sebuah ketakutan, tapi sesuatu yang harus ditaklukkan, dan jangan pernah pantang menyerah. Semangat! Yang terakhir adalah yang kelima, jalani proses dan fokus. Menjalani proses itu adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi balik lagi, proses apapun, pahit, manis, kecewa, sedih, senang, itu akan silih berganti. Bisa jadi bulan ini kita sedih, kita kecewa, kita marah, tapi bulan depan kita dapat kebahagiaan, kita dapat rasa bersyukur, kita dapat rasa yang bikin kita senang. Hidup tuh silih berganti guys, sama seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di tengah, dan kadang di bawah. Jadi kalau proses yang kamu jalani kayaknya sulit banget, bikin kamu kayaknya putus asa, nggak tahu harus ngapain, bingung harus apa, kamu ngerasa kayak ya udah hidup tuh dijalanin gitu sampai kontrak kita habis, sampai kita ya meninggal. Jadi selama kita masih dikontrak di dunia, masih ada umur, kita nggak boleh berputus asa dan ngerasa kayak kita tuh orang yang paling sedih, orang yang paling susah. Nggak boleh berpikir kayak gitu. Pokoknya intinya, kalau kamu menjalani proses, kamu akan menikmati setiap momen. Hal tersulit apapun, ketika kamu sudah melewati itu, kamu akan ngerasa proses yang kamu dapat tuh benar-benar hasil yang maksimal. Dan kita sering dengar ya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita punya suatu keinginan dan pencapaian yang kita harapkan, proseslah yang terbaik. Jadi jangan menuntut hasil, jangan melihat hasil, tapi berproseslah dulu. Sama seperti hidup, makhluk hidup aja butuh proses untuk dia menjadi besar, untuk dia menjadi tumbuh dan berkembang. Apalagi kita sebagai manusia, kita jangan menolak berproses. Orang yang menolak berproses itu pasti hasilnya nggak pernah maksimal. Tapi orang yang sungguh-sungguh menjalani proses, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal dan yang dia harapkan. Thank you so much sudah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.